Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Ikatan Perjanjian. Ketika seseorang menyerahkan hidup kepada Tuhan, sebenarnya hal tersebut merupakan ikatan perjanjian atau covenant dengan Allah. Tetapi banyak orang yang belum mengerti apa artinya menyerahkan diri secara benar kepada Allah. Biasanya orang menyerahkan diri kepada Allah karena sedang dalam satu keadaan sulit, terancam atau membutuhkan sesuatu yang ia tidak sanggup penuhi. Ia harus minta pertolongan tangan yang kuat dalam hal ini, ya, tentu tangan Tuhan. Penyerahan seperti ini sebenarnya sebuah sikap manipulatif. Menyerah hanya karena mau memanfaatkan Tuhan. Ya, sikap oportunis, sikap memanfaatkan, sikap cari keuntungan, sikap mengeksploitasi Allah. Sebenarnya ini adalah sikap yang tidak patut. Tetapi inilah yang dilakukan orang-orang Kristen yang belum dewasa. Banyak orang Kristen bersikap seperti anak kecil terhadap Tuhan, ya. Seorang anak kecil menyerahkan sesuatu kepada orang tuanya hanya karena supaya orang tuanya campur tangan atau terlibat dalam persoalan anak itu. Sikap seperti ini adalah sikap oportunis, mencari keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, dan manipulatif, menyalahgunakan sesuatu demi kepentingannya sendiri. Mekanisme hubungan antara umat dan ilah-ilah atau dewa-dewa seperti ini dalam banyak agama sudah biasa, tetapi kekristenan tidak mengajarkan demikian. Itu adalah pola transaksional, saudara. Ya. Bagi orang Kristen yang belum dewasa, Tuhan memaklumi keadaan mereka dan seringkali mengabulkan apa yang menjadi permintaan mereka. Tetapi Allah Bapa menghendaki kita berubah dan bertumbuh dewasa, saudara. Tidak lagi bersikap demikian terhadap Allah. Seperti kalau anak-anak sudah dewasa kan, ia tidak memanfaatkan orang tua lagi. Tetapi yang dilakukan adalah bagaimana dia bisa mengabdikan dirinya untuk orang tuanya. Kan begitu. Demikian pula kita, waktu kita masih belum dewasa rohani, kita hanya taunya minta, berdoa, Tuhan mesti kabulkan, ya kan? Tapi setelah kita dewasa rohani, kita berkata, what must I do, Lord? Apa yang harus kulakukan, Tuhan? Jadi ketika kita bertanya, ketika kita berkata, aku menyerahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Aku menyerahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Itu berarti kita sedang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Hal ini tentu tidak hanya berlalu begitu saja, seakan-akan Tuhan puas ketika kita menyatakan komitmen tersebut tanpa harus berbuat apa-apa atau tanpa harus membayarnya. Sesungguhnya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu sebuah ikatan perjanjian dengan Tuhan. Itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya, penyerahan kita kepada Tuhan adalah suatu komitmen untuk dimiliki oleh Allah. Harus dipahami bahwa pemilikan yang pantas bagi Allah adalah 100% dari kehidupan kita. Kurang dari 100%, Tuhan tidak berkenan. Itu syarat penyerahan diri kepada Allah dalam ikatan perjanjian. Kita sama sekali tidak dapat kompromi terhadap standar dengan hanya menyerahkan sebagian hidup. Nggak boleh. Apalagi kalau hanya menyerahkan persoalan-persoalan hidup saja kepada Tuhan agar Tuhan campur tangan dan menolong. Itu tadi saya katakan sikap oportunis manipulatif itu. Pemilikan hidup kita oleh Tuhan harus mutlak, absolut, 100%. Lalu komitmen kita dalam penyerahan itu dengan durasi tidak terbatas, artinya kekal di bumi sampai di surga kita mengabdi kepada Tuhan. Kita tidak boleh menarik atau mengambil alih kembali apa yang telah kita serahkan kepada Tuhan. Hidup kita sudah dijadikan alat baginya. Hal ini paralel dengan ungkapan bahwa kita tidak lagi berhak atas diri kita sendiri. Ketidakberahan ini merupakan standar yang harus dicapai oleh orang percaya secara mutlak. Sebab memang sudah sepantasnya kita melakukan hal demikian bagi Tuhan yang telah menyerahkan segenap hidupnya bagi penebusan umat manusia.
Saudaraku, dalam perjanjian lama, kita menemukan bahwa untuk mengikat perjanjian dengan Allah, orang Israel harus disunat. Jadi sunat itu tanda atau bukti bahwa seseorang itu adalah umat pilihan, saudara. Paulus juga berbicara mengenai sunat di perjanjian baru sebagai tanda milik Allah. Tapi sunatnya bukan sunat kulit katan secara harfiah, saudara. Sunat batin, saudara. Dalam perjanjian baru, sunat kita adalah sunat batin yang tidak dilakukan secara jasmani. Sunat batin di sini menunjuk pada kesediaan diri orang percaya untuk melukai kenikmatan dosa. Kenikmatan dosa yang harus dibuang, ya, melukai, membuang dosa dalam diri kita itu melukai. Ya, daging kita suka melakukan dosa, lalu kita berhenti berbuat dosa, kan melukai daging kita. Jika sunat fisik adalah pemotongan organ vital manusia yang dapat menikmati puncak kenikmatan, maka sunat batin adalah pemotongan kenikmatan atau kebahagiaan dunia dan dosa yang selama ini berada dalam diri kita dan kita nikmati. Apa yang digemari oleh jiwa dan daging kita bukan berasal dari Tuhan. Tentu jiwa yang sudah keruh oleh hasrat duniawi. Kita harus dengan sadar dan sengaja melukai diri kita dengan berprinsip tidak untuk kesalahan atau dosa. Ini perlu ketegasan, perlu integritas. Kalau bagi bangsa Israel, mereka disunat secara fisik tanpa melibatkan kesadaran mereka, saudaraku. Sebab hal itu terjadi sejak mereka masih bayi. Anak bayi belum punya kesadaran, sudah disunat. Nah, ini berbeda dengan orang percaya. Sunat batin harus dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh diri sendiri. Sadar dan sengaja oleh diri sendiri, saudara. Yaitu ketika kita berkata tidak untuk dosa, tidak untuk apa yang tidak sesuai kehendak Allah. Jadi seseorang mengikat perjanjian dengan Allah harus berani melukai dirinya sendiri. Hal ini terkait dengan apa yang sering disebut dalam Alkitab penyangkalan diri. Tuhan mengatakan, jika kamu tidak menyangkal diri, engkau tidak dapat mengikut aku. Artinya seseorang harus menanggalkan semua puncak kenikmatannya. Hal ini telah dipraktekkan para rasul dan jemaat mula-mula yang hidup, ya, agar mereka terlepas dari kesenangan dunia. Dan tentu melalui penganiayaan mereka dibetot keluar dari percintaan dunia, saudara. Nah, kita wajib mengikuti jejak para rasul serta jemaat mula-mula yang berpusat pada pemenuhan perjanjian dengan Tuhan, yakni hanya dapat dibahagiakan oleh Tuhan saja. Hati yang hanya dapat dibahagiakan oleh Tuhan saja. Nah, itu covenant-nya. Dan tentu, ya, dunia tidak bisa menguasai kita lagi. Kita akan sangat beruntung jika kita memiliki penyerahan diri secara benar kepada Tuhan dalam sebuah ikatan perjanjian. Ya, penyerahan diri secara benar artinya kita menyerahkan diri bukan karena kita punya masalah dan kita mengharapkan Tuhan menolong, tapi kita menyerahkan diri agar kita dimiliki Tuhan dan bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Dengan kehidupan seperti ini, maka tidak ada kata celaka itu, karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan. Setiap luka dan kepedihan yang kita alami menjadi berkat abadi karena menyempurnakan kita. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.